Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnin Abdul Majid. Saya baru saja membuat channel YouTube yang bernama Adnin Abdul 2022 channel. Mohon kepada teman-teman dukungannya untuk mensubscribe terlebih dahulu dan pencet tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan daripada video-video saya. Insya Allah semoga kita semua menjadi orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya di sini akan sharing kepada kalian semua tentang ada 4 tahapan menuju nikmatnya tilawah membaca Al-Quran. Yang pertama adalah dipaksa. Paksakan diri kita untuk terus bisa tilawah tiap hari. Baik suka ataupun tidak, ringan ataupun berat, cepat atau lambat, asal jangan terlewat. Terus paksakan diri kita untuk membaca Al-Quran. Allahumma paksakan. Paksakan. Walaupun berat, rintangan, banyak sekali godaan, paksakan. Ketika malas-malasnya, baca, paksakan. Kemudian yang kedua menjadi kebiasaan. Setelah dipaksakan, maka akan berubah menjadi kebiasaan. Kita akan merasa aneh jika tilawah kita ketinggalan, maka akan merasa aneh. Seperti kita memakai jam tangan. Jam tangan kita sudah biasa memakainya. Suatu waktu kita terlewatkan, jam tangan itu tidak kita pakai, maka akan terasa aneh. Kemudian ketika kita memakai, misalkan ada handphone kita, sudah biasa kita memegang handphone tiap hari. Ketika tidak memakai handphone dalam satu hari itu, maka terasa aneh. Seperti itulah kita. Kalau kita kebiasaan membaca Al-Quran tiap hari, sudah menjadi kebiasaan kita, menjadi daily activity, maka akan terasa aneh jika kita tinggalkan. Setelah menjadi kebiasaan terus-terusan dilakukan, maka akan menjadi kebutuhan. Kebiasaan yang terus dilakukan akan berubah menjadi kebutuhan. Di tahap ini sudah mulai tumbuh benih-benih cinta tilawah. Akan merasa rugi jika tidak bisa tilawah. Seperti halnya kebutuhan kita yaitu makan. Kita makan sehari 3 kali misalkan. Ketika kita tidak makan sama sekali dalam sehari itu, maka akan menjadi rugi. Seperti itulah jika kita menjadikan Al-Quran, membaca Al-Quran sebagai kebutuhan tiap hari, maka kita akan merasa rugi jika kita meninggalkannya. Yang keempat adalah menjadi kenikmatan. Ini fase yang terakhir. Pada tahap ini, tilawah sudah menjadi candu. Tilawah berlama-lama adalah kenikmatan. Sedangkan ketika terlewat, tidak bisa tilawah, akan membuat diri resah. Kalau sudah nikmat, maka kita akan sedih ketika kita tidak membaca Al-Quran dalam hari itu, karena sudah menjadi nikmat. Sungguh tidak ada bandingannya kenikmatan ketika membaca Al-Quran. Jika dibandingkan dengan satu kita diberi emas gunung, maka lebih nikmat daripada kita diberi emas gunung. Ya, nikmatnya membaca Al-Quran. Itu gambaran daripada nikmatnya membaca Al-Quran. Yang perlu kita lakukan adalah istiqomah dan mengajak, memotivasi diri dan memotivasi yang lainnya untuk terus semangat dalam tilawah
agar mereka pun dapat merasakan nikmatnya bertilawah. Ingat, kebaikan itu seperti pantulan bola. Semakin semangat kita memantulkan kepada yang lain, maka akan semakin kencang semangat yang akan kita terima. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran surat Shad surat ke-38 ayat 29. Rasulullah SAW bersabda, Man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, baginya satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi, nomor hadis 2915. Ayo bersemangat tilawah Quran demi meraih janji Allah. Ya. Poin-poin janji Allah, mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan keridhaan Rasul, berharap menjadi keluarga Allah di dunia, berharap dapat menaiki surga yang tertinggi, berharap meletakkan mahkota dan jubah kehormatan kepada orang tua, serta mendudukan keduanya pada singgasana kemuliaan pada hari kiamat. Mengharapkan syafaat Al-Quran, berharap dapat memberikan syafaat Al-Quran pada keluarga yang sudah dijamin masuk neraka. Mengharapkan air minum pada telaga Nabi, mengharapkan kekuatan iman, mengharapkan kebersihan hati, mengharapkan kehidupan dunia yang tenang dan barokah, mengharapkan keturunan yang soleh dan solehah, berharap agar dimudahkan rezeki dan semua urusan, mengharapkan perkumpulan bersama para nabi sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang baca menghafal Al-Quran, maka sungguh dirinya telah menyamai derajat kenabian. Hanya saja tidak ada wahyu baginya, bagi penghafal Al-Quran. Tidak pantas bagi penghafal Al-Quran bersama siapa saja yang ia dapati dan tidak melakukan kebodohan terhadap orang yang melakukan kebodohan. Selektif kita harus bergaul. Sementara dalam dirinya terdapat firman Allah. Hadis riwayat Hakim. Alhamdulillah, ini saja dari saya. Semoga bermanfaat. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran wa zain akhlaqana wa husni a'malana bidzikril Quran. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Tetap semangat. Wassalamualaikum